Assalamualaikum, welcome back to Mama Fauzan Channel. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum tahu, jadi channel ini tuh tentang apa sih? Jadi channel ini ngebahas tentang tips-tips ataupun sharing ataupun apa ya, ya edukasi lah gitu tentang anak-anak yang terlambat bicara gitu. Tapi kan dari sebelum umur 5 tahun mungkin aku udah banyak videonya ya. Jadi aku akan bahas video lanjutan nih. Misalnya anak kamu udah umur 6 tahun atau udah umur 7 tahun terus udah mau masuk SD gitu ya. Wah, gimana nih, mau milih sekolah umum apa mau milih sekolah inklusi gitu ya, atau mau pilih sekolah umum tapi mau plus apa nih, mau plus shadow teacher atau tidak gitu ya. Jadi mudah-mudahan pembahasan video ini membantu. Aku akan ngasih beberapa tips, beberapa sharing juga mengenai apa-apa saja yang harus kalian ajarin ke anak kamu sebelum masuk ke SD gitu ya. Sekarang kan masih ada waktu nih ya. Nanti mungkin anak kamu kan masuk di bulan Juli, ini masih ada waktu supaya anak-anak kamu bisa lebih lancar ngomong atau bisa ngikutin pelajaran gitu. Simak terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelumnya mau bilang dulu nih aku, kalau disclaimer, aku bukan tenaga kesehatan, bukan psikolog, bukan guru. Tapi aku punya tim, jadi tim aku terdiri dari nomor 1 psikolog klinis dari Super Kids. Jadi anak aku akan asesmen setahun sekali. Nomor 2 adalah guru sekolah Islam terpadu. Nomor 3 adalah guru privat. Untuk memperbaiki kecepatan nulis. Jadi anak aku itu problemnya apa? Dia nulisnya lama gitu. Jadi ngikutin pelajarannya juga agak-agak terganggu gara-gara nulisnya lama. That's why butuh masih guru privat gitu ya, dari Sarjana Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Kalau kalian mau tahu cara mencari guru privat, aku kasih informasinya nanti di description box atau di linknya di video tinggal klik di atas ini. Terus kemudian aku juga konsultasi dengan dokter nutrisi dan metabolik, Dokter Yulia di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat gitu. Jadi aku nggak sendiri dan aku nggak ngasal ngomong ya. Buat kalian yang belum punya tim, sebaiknya kalian mencari orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau kalian masih punya kendala di umur 6 atau 7 tahun. Seperti itu. Agar kalian nggak terpengaruh sama orang-orang di sekitar kalian yang memberikan saran yang aneh-aneh atau nggak masuk akal atau nyinyir nggak jelas. Dan kalian bisa fokus ke anak kalian karena kalian punya tim sendiri. Seperti itu manfaatnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Silakan kamu lihat di layar mengenai piramida belajar atau segitiga belajar di atas. Jadi hari ini mau bahas apa? Hari ini mau bahas tentang perseptual motor yang bagian auditori, persepsi visual, sama atensi. Ya, jadi aku akan ngasih beberapa latihan, bahan belajar, dan apa aja yang mesti kalian ajarin ke anak kamu agar fungsi-fungsi ini menjadi maksimal sehingga bisa mengikuti aktivitas akademik dengan baik gitu. Oke, jadi aku mendapatkan PDF ya, bahan-bahan belajar dari allkidsnetwork.com sama Kids Learning Station. Jadi ini isinya ada worksheet, kemudian ada teaching resource gitu. Jadi ini ada langkah-langkah belajar apa aja gitu kan. Jadi kamu bisa buka yang di kindergarten dulu, yang bagian TK dulu, untuk memastikan kalau misalnya anak kamu memang bakalan siap menerima pelajaran SD kelas 1. Seperti itu ya. Nah, bisa dibuka di situ di bagian worksheet, di educational worksheet, di bagian basic skill. Jadi itu ada banyak ya. Ada gunting, ada warnain. Kok pelajaran ini kayak anak TK, Mam ya? Karena itu untuk melatih fokus sama motorik halus. Nanti kan disuruh nulis lah apa segala macem. Kalau misalnya takutnya anaknya nggak bisa
atau kayak nggak bisa duduk lama, nggak bisa fokus lama, gangguan sensori dan segala macem. Ya nanti kalian juga harus rajin bicarain sama gurunya di sekolah kayak gitu. Nah untuk bahan-bahan belajarnya ini tuh gampang banget, tinggal kalian download terus bisa print di rumah, atau enggak kalau misalnya kalian nggak mau ngeprint, kami bisa pakai laptop kalian buat belajar ataupun setel di iPad gitu ya. Jadi nggak perlu ngeprint, itu bisa juga. Atau kalian ya ngeprint aja di kantor dikit-dikit nggak apa-apa lah ya gitu. Terus ini adalah resource-nya bahasa Inggris, kalian nggak perlu terlalu terdikte sama apa yang disuruh, kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi itu bahasa Inggrisnya kalian tutup atau nggak kalian translate dulu gitu. Terus kemudian level bahasanya kalian sesuaikan dengan kemampuan anaknya. Jadi kita mau apa? Kita mau belajar berjenjang sesuai dengan level kemampuan bicaranya. Dan biasanya sebelum belajar anak-anak tuh butuh main tebak-tebakan gitu misalnya. Jadi nggak langsung belajar dulu biar nggak bosen. Nah kayak gimana kira-kira cara belajarnya? Kayak gini, simak terus videonya. Oke, biasanya anak-anak tuh suka banget main tebak-tebakan. Kamu bisa ngeprint sendiri ya di www.kidslearningstation.com. Itu nanti PDF-nya free kok. Kalian tinggal sign up aja. Terus contohnya kayak buah-buahan ini gitu ya. Nanti kita mau belajar thinking skill-nya gimana sih? Kita mau main tebak-tebakan nih, misalnya kita kasih gambar ini, terus nanti anak suruh nebak. Jadi clue nomor 1, apa buah di antara gambar ini yang bukan yang nggak kecil gitu. Jadi clue nomor 2, buahnya tidak berwarna merah gitu. Ada clue nomor 3-nya, buahnya tidak bulat. Nah, buah apakah itu? Tebak-tebakan yang kedua, kayak ada gambar ini ya. Kendaraan, clue nomor 1, kendaraan apa yang tidak punya baling-baling? Clue nomor 2, kendaraan apa yang tidak punya bunyi-bunyian gitu ya, sirine. Clue nomor 3, kendaraan apa yang tidak dipakai untuk konstruksi gitu. Nah, lanjut ya tebak-tebakannya. Misalnya kamu mengasih tebakan, hewan ini bisa hidup di darat dengan cara berjalan. Kemudian hewan ini berada di peternakan. Hewan ini juga disayang oleh manusia. Hewan ini berlari dengan kencang. Hewan apa namanya? Kemudian tebak-tebakan selanjutnya, tebak ya, kendaraan apa yang dipakai kalau kita mau pergi ke atas gunung sementara tidak bisa lewat jalan darat. Kendaraan apa itu? Nah, ini kita mau meningkatkan kemampuan bahasa kan. Jadi kita bisa pakai worksheet ini, Things That Go Together. Ini yang dari www.kidslearningstation.com, itu free kok. Jadi kalian tinggal ketik aja nih alamatnya www.kidslearningstation.com, terus kalian tinggal print sendiri. Misalnya ada gambar-gambar ini, terus kamu kasih tau anak kamu, mana ya yang kok gak sama nih gitu. Terus nanti dia mungkin bunderin atau dia nunjuk. Tapi kita mau meningkatkan kemampuan bahasa, jadinya misalnya yang dijawab adalah ini ya, yang dog, jadi yang anjing. Jadi nanti kita ajarin dia untuk membuat struktur kalimat yang benar. Jadi kita ajarin, oh anjing, iya betul, anjing berbeda ya dari 3 gambar yang lain. Kenapa? Anjing bukan manusia.
sia seperti itu. Kalau misalnya belum bisa calistu nggak apa-apa, yang penting bisa mengucapkan kalimat yang terstruktur seperti itu ya. Kemudian yang gambar kedua ada 4 gambar ini, kamu tanya sama anak kamu atau dia mau ngelingkarin dulu atau dia mau ngerjain dulu boleh. Kemudian kan dia udah milih misalnya si kuas chat gini. Kenapa dia berbeda gitu kan? Kita bisa meningkatkan kemampuan level bahasa dia dengan bilang bahwa kuas chat tidak termasuk kategori barang-barang yang berada di kamar. Seperti itu. Kemudian gambar selanjutnya ini ada gambar bulat-bulat seperti ini. Mungkin dia belum ngerti ya tentang planet-planet. Kita bisa jelasin si planet-planet ini. Apa yang berbeda? Yang kelihatan berbeda adalah si balon. Terus kita ajarin bahwa balon bukan merupakan planet. Seperti itu. Kita bisa melihat struktur bahasa anak dulu, kira-kira dia bisa memakai bahasa yang seperti apa. Kalau masih mengerti bahasa yang gampang-gampang, yang levelnya mudah, nggak apa-apa, yang penting struktur kalimatnya tuh bener gitu, kayak ada subjek, predikat, objek, atau nggak subjek, predikat, jadi kalimatnya nggak kebolak-balik gitu. Oke? Selanjutnya, anak bisa menebak atau melingkari gambar yang terasa aneh atau tidak benar di gambar ini. Misalnya, ya, ada 7 gambar di kamar ini yang tidak benar atau aneh. Nah, kemudian kita suruh lingkari apa-apa yang aneh. Gitu. Ini didapat, kamu tinggal ngeprint aja gratis di www.allkidsnetwork.com. Kemudian kamu bisa kasih print-printan gambar rumah ini ya. Jadi ada perintah untuk menggambar, bagaimana menggambar ketika hujan, bagaimana menggambar ketika cuaca cerah, bagaimana menggambar ketika cuaca salju, bagaimana menggambar ketika cuaca mendung, kayak gitu. Ya, ini untuk meningkatkan kemampuan persepsi visual dan thinking skill. Jadi walaupun anaknya belum bisa calistung, yang penting dia tuh paham keadaan sekitar, kemudian daya visualnya juga bagus gitu. Jadi nanti bisa mengikuti pelajaran gitu. Untuk video-video selanjutnya, buat kalian yang masih bingung sama piramida segitiga tadi, kalian bisa DM ke aku untuk nanya kira-kira anak kalian tuh butuh diajarin apa aja. Nanti aku bikinin mappingnya gitu ya, kira-kira kayak gimana. Coba kalian lihat segitiga yang di atas. Misalnya gini, misalnya anak kalian taktil sama vestibularnya masih kurang bagus di sistem, atau proprioceptifnya masih kurang bagus. Kemudian ada naturitas refleksnya juga mungkin kurang bagus gitu ya misalnya, atau enggak sensor integrasinya masih terapi. Nah, apa tuh yang terjadi kalau misalnya si taktil, vestibular, proprioseptif sama naturitas refleksnya masih PR? Bisa jadi takutnya toilet trainingnya tiba-tiba di sekolah gitu nggak bisa ke toilet gitu ya, karena mungkin kondisi toiletnya mungkin, atau dia kayak apa ya, harus minta temenin gurunya dan segala macam. Nah, ini akhirnya ke masalah di atas, kognitif yang mandiri sama perilaku gitu. Jadi misalnya kalian tandain dulu di piramida ini kalian bermasalah di mana. Terus kemudian misalnya ada masalah rasa, terus penciuman, penerimaan input gitu kan, sama koordinasi mata dan tangan. Nah, kayak gini biasanya jadinya anaknya picky eater, atau nggak bisa makan sendiri, atau susah makan, biasanya kayak gitu ya. Jadi ngaruh ke atas.
terus ke aktivitas akademik juga kan. Kalau misalnya sekarang sekolah kan lama ya, dari jam 7 misalnya sampai jam 1, atau dari jam 7 sampai jam 12 gitu kan, bawa makan siang. Jangan sampai anak kalian tuh nggak bisa makan sendiri gitu di sekolah kayak gitu misalnya. Terus kemudian misalnya ada masalah vestibular, kestabilan postur, perencanaan gerak, koordinasi mata dan tangan, atensi. Itu biasanya anaknya nggak bisa diem, nggak bisa duduk tenang, itu tandanya gitu. Jadi si segitiga ini yang bawah-bawah kayak sistem, sensori motor, perseptual motor sebaiknya tuh harus matang dulu. Jadi kalau kalian banyak yang masih belum bener, mendingan kalian nunda masuk SD-nya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, silakan DM ke Instagram aku buat nanti mungkin aku bikinin ya. Kalian mesti ngajarin apa aja gitu. Terus bahan-bahan belajarnya apa aja gitu misalnya. Kalau yang mau di-download tadi di All Kids Network itu bagian yang mana aja yang bisa buat ngajarin anak kamu. Itu nanti bakalan aku email juga sih kalau misalnya kalian memang mau minta tolong dibikinin gitu ya. Gitu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.